Mereka elit. Masya Allah, tabarakallah. Begini rupanya orang Sumbawa Barat memuliakan. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya orang yang cinta pada ulama, sering ngaji kepada ulama, sering duduk kepada ulama, belajar kepada ulama. Disangka masyarakat ulama itu bisa nular. Jadi mereka katakan Ustaz Somad ini adalah ulama kita, padahal hanya pencinta ulama. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi pencinta para ulama. Almar'u ma'aman ahab. Bisa diambil putus sekali lagi. Soalnya tadi pas saya ngomong, pas mulut saya terbuka. Banyak kadang foto yang di share di internet ini, fotonya tak betul. Terus sekali lagi bang. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Baca Quran, jangan sampai tidak baca Quran. Tapi saya baca Qurannya nggak lancar Pak Ustadz. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif lam mim. Berapa huruf? 30 huruf. Alif satu huruf balas 10, lam satu huruf balas 10, mim satu huruf balas 10, 30 huruf. Maka yang tidak lancar jangan berkecil hati, karena makin tidak lancar makin banyak hurufnya. Alam nasrah laka sadrak, hurufnya dikit tapi nggak lancar. Alam. Tapi tidak selamanya tidak lancar. Dalam proses belajar tidak lancar. Sudah difasilitasi, ada support dari bupati, ada program namanya Tuntas Baca Quran. Tidak lagi ada alasan masyarakat Sumbawa Barat tidak bisa baca Quran. Betul? Kalau di tempat lain masih ada orang baca Yasin, namanya baca Quran silent. Tiba-tiba ujungnya aja Turjaun Fayakun. Di Sumbawa Barat itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka membaca Quran dengan betul dan benar. Benar apa betul? Betul apa benar? Di tempat lain sekedar baca Yasin, di tempat lain sekedar wirid Yasin. Tapi ternyata di Sumbawa Barat ada program Yasinan yang isinya tidak hanya sekedar baca Yasin, tapi dialog antara pemerintah dengan masyarakat. Segala unek-unek, segala yang perlu disampaikan. Belum lagi tepuk tangannya terlalu cepat. Kita ulang sekali lagi. Ada orang menyampaikan aspirasi kepada bupati, DPRD dengan baleho, mati, dengan unjuk rasa. Tapi di Sumbawa Barat disampaikan dalam dialog wirid Yasin, program Yasinan. Tapi ada pertemuan, apa yang mengganjal di hati, apa yang tersimpan di pikiran disampaikan kepada para pejabat. Supaya apa? Majelis wirid Yasin sekaligus sebagai majelis musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu bermusyawarah. Apakah ini sudah terwujud berjalan? Sudah? Ini tadi sudah diprogram nih. Maksud saya tadi dikasih tahu, nanti kalau Ustaz Somad nanya, apakah ini sudah berjalan? Semuanya sudah. Ini masyarakat datang ramai ini apa dikasih beras sembako? Murni lillahi ta'ala. Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah, tabarakallah. Abdul Somad disambut dari mulai depan pintu masjid. Padahal acaranya di sini. Sebelah kanan tadi saya angkat tangan, langsung ada ibu-ibu. Untung nenek-nenek. Berarti dia menganggap saya sebagai cucunya. Kalau sampai anak gadis tadi, apa nggak pingsan saya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka di Sumbawa Barat tidak sekedar yasinan, tidak sekedar baca wirid yasin, tidak sekedar baca Quran, tapi dibuat jadi ajang pertemuan bermusyawarah. Ini masyarakat sedang menyimpan air. Kalau dia tidak disalurkan akan terjadi banjir bandang, wabah luar biasa. Maka ide-ide unek-unek yang mengganjal di hati dan pikiran disampaikan dalam majelis apa? Dalam majelis wirid yasinan. Dan ini mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Yasin bukan sembarang yasin. Di tempat lain baca yasin kapan? Nunggu ada orang mati. Kalau nggak ada orang mati, nggak baca yasin. Kapan baca yasin? Nunggu meresmikan rumah baru. Rumah baru baca yasin, mobil baru baca yasin, bini baru. Saya sebetulnya mancing aja. Pas saya bilang gitu langsung ibu-ibu ketawa. Tapi dalam hatinya, ya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan suami ibu tidak dilarikan pelakor. Amin. Bilang amin. Kalau tidak diamin nanti dilarikan. Lihatlah Pak, betapa takutnya mereka kehilangan bapak. Tapi insya Allah bapaknya baca yasin, ibunya baca yasin, selamatlah Sumbawa Barat insya Allah. La tuqra'u fi amrin ya asirin. Kalau surat yasin dibacakan pada perkara yang sulit, perkara yang payah, perkara yang ribet, perkara yang jelimet, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Susah melahirkan, baca yasin. Susah rezeki, baca yasin. Susah jodoh, baca yasin. Susah lulus PNS, baca soal CPNS. Setelah itu baru baca yasin. Jangan salahkan yasinnya, salah usahanya. Apa ini surat yasin? Dalam tafsir Ibnu Katsir katanya kalau dibaca surat yasin mudah urusan. Saya kok nggak lulus? Ya soal CPNS-nya nggak dibaca. Saudara-saudaraku yang ada di BKD, Badan Kepegawaian Daerah, buatlah soal-soal CPNS yang mengingatkan masyarakat kepada Allah, sehingga ketika dia lulus dia ingat bayar zakat. Amin. Kalau Anda lulus jadi pegawai, gaji Anda setahun sekian puluh juta. Kalau Anda punya tabungan 100 juta, zakat wajib dibayar 2,5%. Berapakah zakat yang diwajarkan ke Basnas Sumbawa Barat setiap bulannya? Memang kalau cerita zakat ini banyak yang pura-pura lupa. Begitu soalnya. Jangan seperti saya waktu ikut tes CPNS dulu. Soalnya Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga pagi, Tony menjaga sore. Tono dan Tini tidak bisa kerjasama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa jaga warnet? Lama saya mikir. Aku belajar di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, nulis tesis 300 halaman, disidangkan di depan 3 profesor pakai bahasa Arab. Pulang-pulang yang ditanya Tono, Tini, dan Tony. Aduh. Tapi insya Allah di Sumbawa Barat, orang Sumbawa Barat membayar zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Betul? Ibu bayar zakat ke Basnas? Bapak bayar zakat ke Basnas? Masya Allah, tabarakallah. Saking kan terpukaunya masyarakat Sumbawa Barat, mau bilang tidak pun dia bilang tidak. Tidak. Ibu bayar zakat ke Basnas? Tidak. Bapak bayar zakat ke Basnas? Tidak. Luar biasa. Yang belum bayar zakat ke Basnas, mudah-mudahan bayar zakat ke Basnas. Karena kalau kita cuma sendiri, bayar zakatnya ke tetangga, bayar zakatnya ke pembantu, terbatas skop kecil saja. Tapi kalau tingkat kabupaten, bayangkan penduduknya 140.000 orang, membayar zakat 1 orang 1 juta, maka banyak sekali uang yang terkumpul. Selamatlah kita daripada pendusta agama. Amin. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wa la ya'uddu ala ta'amil. Enaknya ceramah kalau di tempat orang yang hafal Quran. Nyambung.
tempat lain, ara'aital ladzi yukadzibu ashabil fil. Apa kata Ustaz? Apa kata dia? Tapi di Sumbawa Barat, Masya Allah, tabarakallah, negeri ini diisi orang jujur, orang amanah, akan terjaga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Dari atas gunungnya ada, lautnya ada, pantainya indah, padinya luas sejauh mata memandang. Tidak ada kenikmatan yang paling indah di Sumbawa Barat. Jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan. Tapi kalau tidak mensyukuri nikmat Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan negeri ini dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri ini dari LGBT ya Allah. Yang jomblo-jomblo tempat ketemu jodoh ya Allah. Yang bilang amin yang jomblo aja. Selamatkan negeri ini dari riba ya Allah. Selamatkan negeri ini dari korupsi ya Allah. Aku korupsi, yang makan aku. Aku berzina, yang dosa aku. Apa urusan ente? Urus saja surgamu, kurus nerakaku. Begitu kan cara berpikir orang sekarang? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kalau azab itu datang, dia tidak menimpa yang berdosa saja. Kalau gempa itu datang, kalau tsunami itu datang, kalau angin puting beliung datang, kalau erupsi gunung datang, yang baik pun kena juga, betul? Hei pezina, hei pelakor, hei pemakan riba, hei penjudi, kalau azab Allah datang, yang kena bukan cuma rumah kau saja, bodoh. Apakah kasar kata-kata Abdul Somad? Mantap kan yuk? Masya Allah, tabarakallah. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk Sumbawa Barat amanu, beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakat, barokah, tanahnya barokah. Amin. Rumputnya asli. Di tempat lain saya pernah ceramah, rumput ini luar biasa. Setelah selesai dibisikkan sama panitia, mohon maaf Pak Ustaz, itu plastik. Daripada saya kena, maka saya tanya dulu. Saya perhatikan, ternyata daun-daunnya asli. Luar biasa. Tidak ada yang palsu di Sumbawa. Sumbawa Barat tidak ada yang palsu, asli, original semuanya. Lalu apalah kesan Ustadz selama sampai di sini yang berbeda dengan tempat lain? Kelebihan luar biasa. Makanannya ada sepat, ada singa. Ada ayam taliwang. Ustadz Somad, inilah ayam taliwang yang asli original. Disinilah asal muasal nasabnya Pak Ustadz. Tanamannya indah, masyarakatnya religius agamis. Kalau mau dicari-cari kekurangannya apa Pak Ustadz? Lama saya berpikir, oh ada satu. Apa dia? Selama saya ceramah, baru di Sumbawa Barat lah dikasih sorban paling kecil. Tapi saya suka sorban-sorban kecil ini. Jadi nanti kalau mau berangkat tinggal di kantong aja. Pas acara, mana tahu tiba-tiba. Kalau sorban besar kan susah kita. Tiba-tiba diminta, Ustadz jadwal khutbah mendadak, langsung pasang. Nah, insya Allah saya simpan di dompet. Masya Allah, tabarakallah. Saya berapa kali sudah ke Sumbawa Barat? Pertama kali. Baru pertama. Tapi rasanya saya sudah berada lama di sini. Kata jamaah, Ustadz aja so akrab. Ternyata walaupun Abdul Somad baru pertama kali ke Sumbawa Barat, tapi dia hampir tiap malam menemani jamaah. Sampai-sampai jamaahnya tertidur, handphonenya tetap hidup. Kalau ibu mendengarkan ceramah tausiah Ustadz Somad, doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Amin. Tidak ada gunanya amal banyak
kalau mati dalam keadaan su'ul Fatimah. Masalah sehat, Ustaz makan apa? Terbang sana, pergi sana, ceramah sana, pergi sini. Makan Ustaz apa? Nasi putih. Minumannya teh manis hangat. Kenapa nggak pakai es? Suara hilang. Lalu yang membuat Ustaz sehat sampai ke Sumbawa Barat ini apa? Otomatis tahun 2022 masyarakat yang paling banyak mendoakan saya adalah masyarakat Sumbawa Barat KSP. Ya Allah, di akhir 2021 ini menjelang 2022 Ustaz Somad mau datang, sehatkan dia ya Allah, sampaikan ya Allah. Padahal skenario sudah dipasang dua, kalau ternyata turun hujan lebat, tausiah akan dibuat di dalam masjid. Dua skenario, ternyata orang Sumbawa Barat berdoa kepada Allah, mendung tak berarti hujan. Luar biasa, gelap. Doa orang Sumbawa Barat menembus pintu-pintu langit. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, hujan. Tapi Allah berkata, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bukan doa Abdul Somad, mungkin doa saudaraku Nun jauh di sana. Dia bukan pejabat, dia tidak PNS, dia orang biasa, datangnya pun terlambat. Tapi hatinya bersih, tulus dan ikhlas. Ternyata doa dia itu mengetuk pintu langit. Akhirnya kita bisa bersama di tanah lapang. Ustaz suka ceramah di masjid atau tanah lapang? Masjid barokah, masjid iktikaf, tapi masjid juga panasnya luar biasa. Tapi kalau di halaman lapang, tanah lapang, Masya Allah. Ibu-ibu maaf, ibu saya yang halangan tidak bisa masuk masjid. Ada juga sebagian anak muda takut masuk masjid. Kalau ceramah dia nggak mau masjid. Kok nggak ke masjid? Nggak Pak Ustaz. Kenapa? Biar di luar aja. Kenapa? Temanku masuk masjid 2 kali mati. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, kebersamaan kita di majelis yang baik, bersama orang baik, membicarakan yang baik. Mudah-mudahan yang belum sholat jadi sholat. Suami-suami ibu yang belum sholat, ya Allah jadikanlah terbuka pintu hatinya sholat ya Allah. Karena kalau ada perempuan punya suami nggak sholat, berarti selama ini dia tidur sama babi hutan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa guna? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi ibu sambil masak nasi goreng. Walaupun hidup 1000. Kau nyindir aku ya? Enggak bang, emang itu lagunya. Kalau kebetulan dia belum bangun juga sampai jam 7, pukulkan panci. Walaupun apa gunanya? Pas giliran syair berikutnya, bang tolong sambung bang. Kok aku bagian itunya? Iya, memang itu khusus untuk hantu aja. Ya Allah, Rabbana ja'alna muqimis salah, Rabbana ja'alna muqimis salah. Jadikan kami orang yang menegakkan sholat. Jadikan anak cucu kami orang yang memakmurkan masjid ya Allah. Masjidnya sudah cantik, masjidnya besar, direnovasi. Mumpung masih ada kekuasaan, ada jabatan, tanda tangan laku, pakailah untuk bangun masjid. Betul? Nggak perlu ceramah. Betul. Kalau ceramah berapi-api, bangun masjid, sedekah, infak, lalu disebarlah kotak-kotak, isinya abu-abu semua. 2000 datang Patimura bawa golok 1000. Tapi kalau bupati kepala daerah dengan tanda tangannya cukup sekali, Masjid Agung Darussalam renovasi. Telunjuk itulah yang nanti akan membawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salah tanda tangan, neraka jahanam pun siap. Kita doakan Bapak Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak banyak lama, pokoknya semua lah.
Susah juga menghafalnya satu-satu. Semuanya mereka menjadi orang-orang yang amanah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan, hari itu tidak ada atap, tapi mereka di padang mahsyar mendapatkan atap. Imamun adilun, pemimpin-pemimpin yang adil. Di dunia saja mereka sudah dapat atap, di akhirat nanti mudah-mudahan mereka dapat atap. Tapi yang paling parah adalah rakyat yang tidak sholat. Sudahlah di dunia tak dapat atap, di akhirat pun meratap. Di dunia tidak dapat pentas, di dunia tidak dapat tenda, di dunia tidak dapat makanan, di dunia tidak apa-apa, karena dunia sementara. Mudah-mudahan di akhirat kita dapat, insya Allah. Oh, kok diaminkan? Kita maunya dunia dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tiba-tiba ada bapak-bapak satu-satu. Ada satu bapak diam aja. Pas kiai baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia diam aja. Pas ditanya, bapak kok nggak ngamen? Aku sudah dapat hasanah. Apa nama istrinya? Bu Nur Hasanah. Mohon maaf Bu Nur Hasanah. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya jadi anak yang soleh. Anak ibu ganteng, amin. Cantik, amin. PNS, amin. Tapi nggak sholat, nggak ada gunanya. Kullukum ra'in, setiap bapak, kullukum ra'in, setiap ibu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alas shalah. Dia pun segera pergi ke masjid. Padahal masjid di sana. Dia pergi ke sana karena di situ ada kubah juga. Itu kantor apa? Kantor bupati. Masya Allah. Untung malaikat tidak pernah salah. Andai malaikat itu silap dan salah, dicatatnya Pak Bupati iktikaf. Disangka masjid. Disitulah hebatnya makhluk Allah bernama malaikat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal dengan niat, bukan dari bangunannya. Tapi kita sudah terpatri di kepala kita bahwa kalau kubah berarti adalah masjid, maka dibuat dia berbangunan seperti masjid supaya orang selalu ingat ke masjid, mengingat masuk bupati. Tapi jangan pas masuk sana baca doanya Allah maftah li abwaab rahmatik. Nawaitul i'tikaf fi hadzal kantor bupati Sumbawa Barat. Ini masyarakat religius agamis. Mana buktinya? Ustaz Somad sudah ceramah 40 menit. Tadi dibisikkan, Ustaz Somad, saya kalau musim kampanye takut juga gini, biasanya coblos nomor 3. Dia bilang gini, katanya 30 menit. Kata Pak Bupati, paskan sampai jam 5 Pak Ustaz. Pas jam 5, 40 menit kita bersama. Bersama di halaman Masjid Agung Darussalam, bersama di halaman kantor Bupati Sumbawa Barat, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, berkat kemuliaan Al-Fatihah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tanzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh masyarakat Sumbawa Barat ya Allah. Allah maftah lana futuhal arifin. Bukakan pintu hati kami untuk senantiasa memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Allah mawafiq ulata umurina, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para pimpinan daerah kami, bukakan pintu hati mereka untuk senantiasa amanah dan jauhkan daripada sifat khianah ya Allah. Allahumma anzilir rahmata, Allahumma ftah lana
qulubana, bukakan pintu hati kami untuk senantiasa beramal soleh ya Allah. Allahumma hdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yang pernah kau berikan kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin, kepada orang-orang yang benar, orang syuhada mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan Sumbawa Barat dari narkoba, dari zina, dari malapetaka, dari bencana, dari musibah, semua yang tidak engkau ridai ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal yang barakah, supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana ja'alna muqimis shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, sampai kepada anak cucu keturunan kami sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, lepaskan kami dari sifat lemah, susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, jauhkan dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhl, selamatkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wadal aidaini walabatir rijal, jangan sampai kami dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin, ij'alhum min mu'ammiri masajidik, jadikan anak muda kami anak-anak muda yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Allah mahtim lana bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, pulang dengan tenang. Sampah-sampah jangan biarkan, bawa buang tong sampah, tunjukkan kepada seluruh manusia bahwa masyarakat Sumbawa Barat masyarakat yang bersih, masyarakat yang tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan.